Kalau ada orang Toraja waktu itu juga hadir di Yerusalem Pentakosta, rasul-rasul juga akan bicara dalam bahasa Toraja. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa sesudah Yesus Kristus naik ke surga, maka yang menggantikan dia di dunia ini adalah Roh Kudus? Dan betapa serius saudara, berapa serius saudara berbicara tentang Roh Kudus sesudah Yesus naik ke surga. Pada minggu ini Gereja Toraja merenungkan firman Tuhan dari 4 bacaan dengan tema kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Karena itu kita akan bersama-sama pada saat ini dalam renungan minggu merenungkan apa sesungguhnya, siapa sesungguhnya Roh Kudus itu dan apa karyanya dalam kehidupan orang yang percaya. Saya bacakan satu ayat dari bahan utamanya Gereja Toraja, artinya menjadi dasar khotbahnya Gereja Toraja, yaitu dari Bilangan pasal 11. Sebenarnya bahan kita ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Tapi saya baca ayat 28 dan 29 saja. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Nah, saudara-saudara, ada kalangan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu milik mereka sendiri karena bisa berbahasa roh, oleh karena sering mengucapkan Roh Kudus dan lain-lain. Lalu dengan mudah menuduh ada gereja yang tidak punya Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, saya ingin menegaskan berdasarkan firman Allah sendiri, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tidak bisa kita atur. Kita hanya bisa minta pertolongannya, kita bisa berdoa kepadanya, karena dia jugalah yang berdoa untuk kita. Dalam Yohanes pasal 4 dikatakan itu seperti angin, kita tidak tahu dari mana datang, kemana dia datang, tapi ada. Ketika daun bergoyang kita tahu ada angin. Nah, dengan demikian kita juga pada hari Pentakosta ini ingin menyadari bahwa ketika roh turun atas siapa saja, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang terjadi atau bisa terjadi di luar kebiasaannya sendiri. Oke, saya ambil contoh dari Bilangan pasal 11 ini. Bagaimana umat Israel begitu geram, begitu marah, begitu bersungut-sungut karena mereka kekurangan makanan, minuman, dan lain-lain. Dan Musa berdoa kepada Allah. Tuhan katakan kumpul 70 orang. Dan 70 orang itu dikumpul di kemah. Tapi ada beberapa orang yang tidak hadir di situ. Tapi semua orang 70 ini mendapat roh Allah. Yang tidak ikut Musa tapi juga bernubuat masalah bagi Harun. Itu sebabnya dia bilang, "Cegahlah mereka Musa. Masa mereka tidak bergabung dengan kita dan dia bernubuat?" Tapi Musa menjawab, "Saya berdoa, saya harap justru Roh Kudus dicurahkan Tuhan ke atas semua umat supaya mereka bernubuat seperti nabi." Memang peristiwa itu dikatakan berakhir. Sesudah pertemuan itu berakhir, tidak bernubuat lagi. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi Bilangan 3:11 ini juga terjadi pada peristiwa Pentakosta. Para murid, orang sederhana, tidak berpendidikan, tapi tiba-tiba mereka bisa berbicara di luar kebiasaan mereka. Orang-orang yang hadir heran. Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Mengapa mereka bisa bicara dalam bahasa kita? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Gerika, dalam bahasa macam-macam. Disebutkan dalam Kisah pasal 2. Biasa saya katakan, kalau ada orang Toraja waktu itu juga hadir di Yerusalem Pentakosta, rasul-rasul juga akan bicara dalam bahasa Toraja. Tapi itulah saudara-saudara, akibat jika roh turun atas orang ialah bahwa orang itu bisa tampil di luar dari dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Kata-katanya, pikirannya, perasaannya, dan perbuatannya menjadi lain. Mengapa? Karena kuasa Roh Kudus ada
di dalam orang itu. Saudara-saudara, Pentakosta tahun 2020 ini kita rayakan dalam suasana lebih banyak kita di rumah. Kita rayakan hari ini, kita tidak berkumpul di gereja. Tapi saya percaya dengan keyakinan bahwa karena Roh Kudus itu adalah Allah, maka Dia ada di hati saudara. Amin. Ada di hati setiap orang, ada di hati semua orang yang hari ini beribadah kepadanya secara terpisah-pisah. Karena Dia adalah Allah. Roh Kudus menutupi seluruh dunia dan menggerakkan orang-orang percaya untuk hidup sebagai orang-orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang, itu benar. Berlaku untuk saudara semua, sebagai ayah, saudara sebagai ibu, juga anak-anak sebagai anak-anak. Berlaku untuk semua orang. Jadi kalau begitu, bagaimana supaya mendapat Roh Kudus? Allah berkuasa untuk memberi rohnya kepada kita. Tapi saudara-saudara, saya mau menghubungkannya sedikit dengan karya Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus yang sudah mengorbankan diri untuk menebus dosa umat manusia. Dikatakan bahwa kalau seseorang bisa menerima Yesus sebagai Roh Kudus, mengaku Yesus sebagai Roh Kudus, itu hanya mungkin karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada di antara kita yang bisa percaya Yesus jika bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Ingat itu. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat kita. Nah, dengan demikian, jika orang tidak memiliki Roh Kudus, orang akan menyangkal Yesus. Jika orang tidak memiliki Roh Kudus, tidak dikuasai oleh Roh Kudus, orang akan dengan mudah melawan firman Allah. Nah, hati-hati kita di sini, karena Roh Kudus itu adalah Allah, Dia ada di dalam kita. Dan saya katakan oleh karya Yesus Kristus, itu terjadi perubahan yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus. Dan karena setelah Dia naik ke surga, Dia katakan bahwa Bapa akan mengutus penghibur di dalam namaku. Dengan demikian sekarang ini yang ada di antara kita adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, mau tahu, menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 dan juga dalam 1 Korintus 6, ketika orang hidup tidak lagi dalam iman yang takut kepada Tuhan, tidak sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri mereka, Rasul Paulus mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi saudara, ini luar biasa. Sadari bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhku ini adalah bait Roh Kudus. Betapa hebatnya anugerah Allah itu mengubah tubuh kita yang kotor, yang najis karena dosa, penuh kebencian, kecemburuan dan lain-lain. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saya ingin mengutip 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bagaimana tugas kita sebagai orang-orang yang di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, Roh Kudus itu berumah, Roh Kudus itu berbait. Dikatakan, jangan padamkan roh. Saudara, jangan padamkan roh. Bagaimana jangan padamkan roh? Tetaplah berharap, tetaplah berdoa senantiasa, mengucap syukur senantiasa. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap bersyukur. Itulah kehendak Allah, karya Roh Kudus di dalam hati saudara. Ingat, jangan padamkan roh. Amin.